حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertemuan yang lewat kita sudah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Lalu kemudian hukumnya menurut para ulama, yakni hukumnya adalah sunnah. Tapi ada di antara ulama itu sunnahnya itu malah sunnah muakkadah. Ini ulama tersebut adalah dari kalangan mazhab Syafi'i dalam kitab I'anatul Talibin, di mana beliau menjelaskan dalam kitab tersebut dijelaskan wa shaumu sittati ayyam min Syawal, dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maksudnya adalah wa yusannu mutaakkidan shaumu sittati ayyamin min syahri Syawal, bahwasanya disunnahkan, sunnahnya itu adalah sunnah muakkadah, puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin, Said Abu Bakar Muhammad Sata Ad-Dimyati menuliskan bahwasanya sunnahnya itu malah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Ini kitab I'anatul Talibin ini bagus, Pak. Ini banyak dipelajari di pesantren, apalagi Indonesia yang hampir kebanyakan bermadzhab Syafi'i, maka kemudian kitab ini sangat diminati. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti apa? Apakah dilaksanakan itu di awal-awal bulan Syawal atau kemudian diselang-selingi di pertengahan atau kemudian di akhir? Nah, ini kita lihat dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab halaman 469 di jilid yang ke-7. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, qalu wa yustahabbu ayyasumuha mutatabi'atan fi awalin Syawal, bahwasanya disunnahkan, dianjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu mutatabi'ah. Apa itu? Berturut-turut, yakni di awal bulan Syawal. Jadi kalau bulan Syawal itu begitu selesai Ramadan 1 hari itu tidak boleh puasa. Pas 1 hari Syawal itu nggak boleh kita puasa. Berarti dipuasa di bulan Syawal di hari yang kedua, hari yang ketiga, 4, 5, 6, 7. Nanti pas di 7 Syawal, di situ baru selesai puasa Syawalnya. Yang paling lebih dianjurkan sebenarnya itu. Tapi kan tidak bisa kita. Ya bukan kita, saya lah gitu. Susah itu untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Apalagi kalau pulang kampung. Pulang kampung tuh ya udah lama tak makan enak kan. Terus makan kalau di kampung saya itu, Pak, kalau hari Syawal tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu banyak orang undang makan gitu.
sana makan, mau 4 hari sekali itu kita makan, kondangan aja tuh Pak. Apalagi yang kita yang merantau kan, jarang-jarang berjumpa, memang bertambah kasih sayang. Syair Arab itu kan begitu, zurkiban tardahubban, jarang-jaranglah engkau berjumpa agar bertambah kasih sayang. Makin jarang berjumpa, sekali setahun bertambah kasih sayang. Yuk makanlah ke rumah, jam sekian makan, mau 4 kali lebih malahan kadang, karena memang begitu pula tradisinya. Mau Ramadan, begitu sudah selesai Syawal itu memang banyak orang undang makan Pak. Jadi rasanya payah juga untuk mengamalkan sunnah yang lebih afdol ini. Gak mungkin kita katakan, oh saya lagi puasa gitu, orang menunggu kita untuk makan. Maka kemudian yang paling afdol kata Imam Nawawi sebenarnya di hari yang kedua sampai hari ke-7. Kemudian fa in farraqaha au akharaha an awali Syawal jasa. Tapi farraqaha, kalau kemudian puasanya itu diselang-selingi, au akharaha, atau kemudian di akhirnya, maka kemudian jaza, itu boleh-boleh saja. Misalnya Bapak Ibu, kita puasanya hari ini, besok enggak, besoknya lagi puasa, besoknya enggak lagi, ataupun beberapa hari sesudahnya juga baru puasa. Intinya adalah dia selama di bulan Syawal terhitung menjadi 6. Atau kemudian adalah di au akhroha, di akhir-akhirnya itu. Ini sesuai pendapat Imam Malik. Jadi yang kita katakan kemarin, Imam Malik mengatakan makruh puasa Syawal itu kalau kemudian dia mengatakan orang takutnya nanti orang menganggap sebagai yang wajib. Kemudian itu tidak dilakukan oleh amal ahlul Madinah, karena dalam mazhab Imam Malik itu kan ada amal ahlul Madinah, amal perbuatan orang-orang soleh di ahli Madinah. Meskipun hadis itu sahih, tapi status hadisnya itu adalah ahad. Apa itu ahad? Dia hanya diriwayatkan oleh 1 orang. Maka kemudian bahkan kemudian bertentangan dengan amal ahlul Madinah, maka kemudian dalam mazhab Maliki mereka memilih pendapat amal ahlul Madinah. Maka kemudian dia memakruhkan. Tapi nanti Bapak Ibu, makruh di situ maksudnya adalah itu kalau dilakukan di awal-awal. Tapi kalau di akhir, seperti ini yang paling afdol menurut Imam Malik, bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu di akhirnya. Jadi Bapak Ibu, kita simpulkan, menurut Said Abu Bakar Muhammad Satta Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah sunnah muakkadah. Yang kedua adalah menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang paling afdol itu memang di awal-awal bulan Syawal. Tapi boleh dilaksanakan diselang-selingi. Dan juga kemudian boleh dilaksanakan kapan? Ketika dilaksanakan di akhir bulan Syawal, maka boleh. Dan ini adalah juga termasuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin ini yang kita jelaskan, karena kalau kita lanjutkan ini takut lebih panjang, nanggung dia, nanti waktunya lebih banyak. Cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Bagi bapak-bapak, ya kemarin kan memang agak berbeda kalau puasa 6 hari bulan Syawal ini. Kenapa? Orang banyak ngundang makan, atau kalau paling tidak orang banyak yang nggak puasa. Kalau puasa di bulan suci Ramadan, ya semua orang puasa, nggak ada orang yang nggak puasa, kecuali kalau bapak ke pasar gitu kan. Banyak juga yang nggak puasa. Muslim juga dia. Nah, bagi kemudian silahkan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Ini kesempatan bagi kita, nanggung sekali, cuman 6 hari. Kalaupun susah, ambil Senin Kamisnya. Selang-selingi boleh, di akhirnya juga boleh. Tapi ini sekarang sudah hampir di pertengahan Syawal, harus mulai digiatkan kembali tentang puasa 6 hari di bulan Syawal ini, agar nanti kita dapat, takutnya nanti molor waktu, tidak bisa kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Nanti kemudian ada pembahasan masalah
kodo, apakah kodo dulu atau kemudian puasa Syawal dulu, ini nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi